syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya resmi kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi atau penjelasan tentang manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya saya mohon maaf, ini suara sebuah farm. Saya hari-hari sosialisasi pagi siang malam. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Beatrix Biu. Saya perisai Beatrix Biu. Saya bilang agak susah muncul. Beatrix Biu. Beatrix biasa orang bilang Ibu Beatrix. Beatrix boleh. Ya, Ibu Beatrix boleh. Saya perisai atau mitra dari BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari Dinas Pertanian. Tapi sebetulnya petugas dari BPJS Ketenagakerjaan itu setiap kami turun sosialisasi itu ada juga kepala kantornya, tapi berhubung hari ini atau sekarang masih ada umroh, jadi 1 bulan ini masih mulai saya turun tanpa didampingi oleh kepala atau pimpinan dari BPJS Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu, saya mau tanya dulu, BPJS Ketenagakerjaan ini ada yang tahu? Ada yang tahu BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau BPJS ada yang tahu. BPJS ada yang tahu. Nah, Bapak dan Ibu, BPJS ini ada 2. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan dia pakai kartu KIS, ya. Itu yang familiar di masyarakat atau yang terkenal di masyarakat itu dia BPJS Kesehatan. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan mungkin baru dengar. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu dia aktif dari 2003, tapi di kita ini di Bualemo 2022 baru disosialisasikan di dusun-dusun. 2019 sempat masuk tapi terputus karena kurangnya dukungan dari pihak terkait, sehingga untuk Kabupaten Bualemo itu kabupaten yang paling terakhir tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu dulunya hanya bisa dinikmati oleh pegawai negeri, orang yang kerja di kantor, di pabrik, di perusahaan. Tapi sekarang BPJS Ketenagakerjaan itu dibuka oleh pemerintah untuk masyarakat umum, termasuk masyarakat istilahnya pekerjaannya informal. Contohnya misalnya petani, nelayan, pedagang, tukang bentor, sopir. Nah, pedagang di sini jangan nanti pedagang yang ada toko-toko pasar, bukan nanti yang begitu ya. Pedagang itu bisa pedagang penjual kue, ada di sini penjual kue, penjual nasi kuning, penjual bensin, penjual pulsa, penjual online pun bisa. Penjual yang di HP itu, kurir bisa. Sasaran dari BPJS Ketenagakerjaan yang kami sosialisasikan untuk di desa-desa. Jadi kalau BPJS Kesehatan dia ada satu program yang dilaksanakan, yaitu pengobatan untuk sakit-sakit penyakit. Misalnya ada sakit paru, sakit gigi, sakit panas, demam, darah tinggi, kolesterol, itu pakai BPJS Kesehatan. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan dia ada 3 program. Yang pertama, dia programnya ada jaminan kecelakaan kerja. Jadi Bapak dan Ibu, kartu BPJS Ketenagakerjaan itu seperti ini ya. Ada yang lihat kartu begini? Nanti ini karena cuma pegawai yang pegang yang begini, cuma PNS yang punya yang begini. Nah, dia punya 3 program. Program yang pertama itu ada jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu seperti apa? Misalnya ibu-ibu di sini pekerjaannya apa? Pekerjaan yang menghasilkan uang, bukan pekerjaan ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, petani, ada makan gaji ya, basmilu, tanam, rica, tanam, milu, padi. Atau misalnya ada yang jual kue, jual nasi kuning,
Nah misalnya kecelakaan kerjanya ini seperti ini, mau turun dari rumah ini sampai di tempat bekerja, pulang dari tempat bekerja di pintu pagar, itu perlindungan dari pekerjaannya ada. Misalnya keluar dari pintu pagar ini menuju tempat kerja, di jalan menuju tempat kerja tidak diminta-minta terjadi kecelakaan, itu namanya kecelakaan kerja. Atau sementara misalnya di lahan di kebun ada baparas, atau sementara ada papanan di dataran tinggi, ada tagiling kamar dari gunung, itu juga namanya kecelakaan kerja. Ada baparas karena di kaki peda atau pemangkas, ada kan yang begitu? Ada sempat luka, itu juga namanya kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu bukan nanti ada bajalan di jalan baku tabrak dengan bentor atau dengan oto, itu kecelakaan kerja, bukan nanti yang begitu. Kecelakaan kerja itu artinya kecelakaan yang ada hubungan dengan pekerjaannya. Kalau misalnya pedagang kue atau penjual nasi kuning, sementara memasak kue atau nasi kuning jualannya yang dia mau jual itu meledak kompor, kena sama dia minyak, kena luka di badan, itu juga namanya kecelakaan kerja. Atau misalnya petani mau pergi beli pupuk di sini di mana? Ada kios pupuk di sini sama Pak Walta mungkin ya? Pak Walta. Ya, sama Pak Walta mau pergi beli pupuk di sana. Nah, mau datang beli pupuk misalnya terjadi resiko kecelakaan kerja di jalan, itu juga namanya kecelakaan kerja. Karena kecelakaan yang ada hubungan dengan pekerjaannya. Nah, kecelakaan kerja seperti itu dia kalau masuk rumah sakit semua biaya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Biayanya istilahnya tidak terbatas. Rumah sakit bilang harus dirujuk misalnya ke Manado, harus dirujuk ke kota Gorontalo, harus dirujuk ke Makassar, bisa dirujuk, semua biaya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kalau misalnya kecelakaan kerja ini dokter bilang harus dirawat inap. Nah, fasilitas yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu ada di kelas 1. Kalau BPJS Kesehatan kita pakai kelas berapa, Ibu? Kelas 3. Kalau BPJS Ketenagakerjaan dia ada di kelas 1. Kemudian kalau misalnya kecelakaan kerja dia menimbulkan cacat, maka cacatnya dibayar santunannya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Contoh kasus kemarin di Desa Pilolianga, di tanggal 1 April itu ada yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Dia sementara ada bagiling sagu di mesin penggiling, tangannya sebelah kanan ini tak masuk di mesin penggiling sagu. Nah, ini DP jari 3 tak keluar, giling di dalam mesin gilingan sagu itu namanya kecelakaan kerja. Nah, dibawa ke rumah sakit tidak perlu minta lagi rujukan dari puskes, langsung bawa saja, cuma kasih lihat saja ini kartu. Bilang saja di rumah sakit ini peserta BPJS Ketenagakerjaan, ini DP kartu. Jadi langsung dilayani oleh pihak rumah sakit. Nanti yang menghubungi orang BPJS Ketenagakerjaan itu yang orang rumah sakit, bukan keluarga dari pasien. Jadi keluarga tidak perlu repot-repot baku cari dengan orang BPJS, karena rumah sakit sendiri atau orang rumah sakit sendiri yang akan menghubungi petugas BPJS yang menangani kasus pengobatan karena kecelakaan kerja. Tapi kalau misalnya sakit-sakit penyakit tidak bisa juga pakai kartu BPJS ini. Tetap dia pakai BPJS Kesehatan. Jangan sampai ada sakit darah tinggi pakai BPJS ini, orang di rumah sakit tidak mau terima. Karena itu bukan bagiannya BPJS Ketenagakerjaan. Begitupun sebaliknya, kecelakaan kerja tidak bisa pakai BPJS Kesehatan. Karena itu bagiannya BPJS Ketenagakerjaan. Makanya saya bilang sebaiknya kita punya 2 BPJS. BPJS Kesehatan melayani sakit-sakit penyakit, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja dan santunan kematian. Kecelakaan kerja, kalau kecelakaan kerja tadi saya bilang kalau dia cacat ada santunan cacatnya. Jadi macam yang di Pilolianga itu yang 3 jari tagiling di dalam mesin sagu. Nah, 3 jari itu kalau dokter nanti tentukan 20 juta, yang dibayarkan oleh BPJS juga 20 juta. Karena dia kecelakaan kerja hilang sebagian tubuhnya, hilang sebagian dari anggota badannya. Nah, kemudian kalau dia kecelakaan kerja tidak bekerja misalnya,
karena ada sakit kecelakaan kerja berarti tidak bekerja ya. Tidak bekerja karena tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Tidak bekerja kan tidak ada hasil yang masuk. Nah, tidak ada penghasilan di BPJS Ketenagakerjaan, dibayar 1 juta 1 bulan. Kalau kecelakaan kerjanya dia sakit, bukan karena cuma sakit biasa dia sakit baru mau bayar 1 juta dari BPJS, bukan yang begitu. Dia karena kecelakaan kerja sakit dibayar penghasilannya 1 bulan 1 juta. Kalau dia sakit selama 1 bulan. Tapi kalau misalnya sakit cuma 1 minggu, karena kecelakaan kerja dia sakit dirawat 1 minggu, cuma 1 minggu itu yang dibayarkan, bukan yang 1 bulan. Itu kecelakaan kerja cacat atau sakit. Kemudian ada kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian. Misalnya petani ada di kebun meninggal di kebun misalnya. Atau pedagang ada pergi di pasar mau pergi beli bahan-bahan yang mau dijual, kemudian terjadi kecelakaan di jalan meninggal misalnya. Itu kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian seperti itu. Dia dapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan 70 juta yang diberikan kepada ahli waris. Dia kayak asuransi, ya kayak asuransi. Tapi ini bukan asuransi, ini program pemerintah, ini jaminan sosial. Jadi dia 70 juta ditambah dengan beasiswa untuk 2 orang anak. Kalau yang kecelakaan kerja meninggal terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi 70 juta itu ditambah dengan beasiswa untuk 2 orang anak. Beasiswanya itu jumlahnya kalau untuk 2 orang anak 174 juta. Tapi 174 juta itu tidak diterimakan satu kali. Dia diterimakan secara bertahap. Misalnya anaknya masih SD. Nah, SD itu 1,5 juta per tahun. 1,5 juta 1 tahun. Jadi selama 6 tahun 1,5 juta. Kalau sudah pindah di SMP 2 juta 1 tahun selama 3 tahun. Kalau sudah di SMA 3 juta 1 tahun selama 3 tahun. Kalau sudah di perguruan tinggi atau sudah kuliah 12 juta 1 tahun selama 4 tahun. Jadi cuma sampai 4 tahun kalau sudah di perguruan tinggi. Karena hitungannya yang sudah kuliah itu cuma sampai 4 tahun. Kalau sudah 5 tahun so banyak bermain itu ada kuliah. Ya. Jadi cuma sampai 4 tahun dibiayai untuk yang kuliah. Nah, kalau di total itu 174 juta, tapi dengan catatan BPJS minta surat keterangan belajar setiap tahun dari sekolah yang anak ada sekolah akan. Surat aktif belajar. Kalau sudah tidak ada lagi surat aktif belajar itu dianggap sudah tidak sekolah lagi itu anak, maka beasiswa tidak dibayarkan lagi atau tidak keluar lagi beasiswa. Jadi setiap tahun ada surat aktif belajar dari sekolah keluar dari beasiswa. Nah, itu baru program yang pertama. Kemudian ada program yang kedua yaitu jaminan kematian. Jaminan kematian juga dia berupa santunan. Nah, santunan itu dia kalau meninggal dengan Waalaikumsalam, mari meninggal dalam jenis apa saja, dengan jenis apa saja. Misalnya meninggal tidak ada hubungan dengan pekerjaan, cuma ada sakit di rumah meninggal, atau ada bersilaturahmi ke keluarga, atau ada pasiar di jalan kecelakaan meninggal. Itu meninggal tidak ada hubungan dengan pekerjaan, karena bukan dalam keadaan bekerja, cuma ada berjalan-jalan atau ada pasiar. Nah, itu jaminan santunan kematiannya ada 42 juta. Jadi kalau meninggal biasa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan 42 juta. Tapi kalau meninggal kecelakaan kerja meninggal itu 70 juta. Lebih tinggi kecelakaan meninggal karena ada hubungan dengan pekerjaan daripada dia meninggal biasa. Kalau meninggal biasa cuma 42 juta. Kalau yang meninggal ada hubungan dengan pekerjaan berapa tadi? 70 juta. Bisa anak-anak dapat beasiswa kalau dia meninggal biasa, meninggal yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, bisa anak-anak dapat beasiswa dengan catatan sudah 3 tahun terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran tidak pernah putus selama 3 tahun berturut-turut. Nah, 2 program ini Bapak dan Ibu, dia berbayar. Bayarannya berapa 1 bulan? Dia iurannya 16.800 1 bulan.
Murah atau mahal itu Bapak Dani? Murah sekali ya. 16.800 itu tidak harga satu bungkus rokok Bapak-bapak itu. Rokok sekarang Surya 35.000 satu bungkus. Ini iuran BPJS Ketenagakerjaan 16.800. Dia punya manfaat luar biasa, dapat jaminan kecelakaan kerja ada, santunan cacat ada, jaminan tidak bekerja ada, dan jaminan kematian sama beasiswa dapat 16.800. Jadi itu dua program hanya 16.800, dan sebaiknya yang didaftarkan itu suami istri. Jangan sampai misalnya cuma suami yang didaftarkan atau cuma istri yang didaftarkan. Nah, tidak meminta-minta kecelakaan kerja atau meninggal dunia istri karena istri tidak terdaftar, maka tidak ada yang diterima suami. Santunan tidak ada. Kalau yang meninggal suami karena suami terdaftar, berarti santunannya istri yang terima. Meninggal biasa saja 42 juta istri yang terima. Ya, jadi tidak diminta-minta. Tidak ada yang meminta mau mati ya, mau bayar 500 juta, jangan 42 juta, 500 juta, tidak ada yang mau bayar mau mati. Tapi siapa kita di sini yang tidak mau mati? Tidak ada jaminan untuk kita yang tidak mau mati di sini. Cuman siapa yang mau duluan itu rahasia Allah. Makanya program pemerintah ini hanya untuk, jangan diniatkan untuk itu, tapi ini hanya untuk jaga-jaga saja. Karena kebiasaan kita di Gorontalo ini, kalau ada yang meninggal, banyak sekali DP biaya-biaya yang keluar dari 3 hari ya, setiap hari sampai 1 tahun, 100 hari, 200 hari. Nah, ketika tidak ada dana keluarga yang ditinggalkan, tidak tahu ini keluarga yang ada kasih tinggal, ada menangis tidak ada doi, atau ada menangis rindu. Nah, biasanya bikin utang ya, bikin tagade tanah. Nah, ini program pemerintah ini adalah solusi atau program yang diberikan pemerintah ini sangat baik untuk kita. Cuman masyarakat yang perlu diketahui, di pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini ada syaratnya. Syaratnya dia masih sehat, ada bekerja. Jangan sampai yang didaftarkan kurang ada bawa guling di rumah, boleh tunggu DP waktu, itu tidak bisa. Cuma karena 42 juta kasih Pak Kuriki akan mau daftar, tidak bisa, tidak boleh. Jadi yang mau didaftar itu yang masih ada sehat dan masih produktif, masih bekerja macam bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada dulu ini. Bisa yang sakit-sakit didaftarkan. Misalnya kan orang ini semua ada penyakit bawaan, pasti ada yang ada, memang ada darah tinggi, ada kolesterol, ada asam lambung, pasti ada. Cuman sakitnya masih bisa dia bawa bekerja, itu bisa. Atau misalnya ada yang sakit stroke misalnya, tapi dia masih bisa berjalan pelan-pelan, bajaga kios. Ada kios pada rumah, bajaga, bajual, bisa. Itu masih bisa. Yang penting dia masih bisa menghasilkan uang. Yang tidak bisa itu orang yang kurang tunggu DP waktu. Ya. Karena ada kejadian di Mohumo sana ada kejadian. Saat itu saya sosialisasi di rumah warga begini. Yang punya rumah itu, saya bilang ibu daftar saja di BPJS Ketenagakerjaan. Dia bilang nanti ibu, nanti saya antar KTP. Karena saya tinggal di Tilamuta kan dekat dengan rumahnya. Saya tunggu 2 minggu tidak diantar-antar. Ketiga minggunya dia kena darah tinggi, stroke. 3 hari saja dia masuk ICU. Semua besok dia meninggal, DPA dia datang di rumah mau suruh daftar. Itu sudah tidak bisa, terlambat. Coba kalau 2 minggu lalu waktu itu dia masih ada sehat, saya suruh daftar, itu bisa. Masih bisa masuk. Dan di BPJS Ketenagakerjaan ini walaupun baru 1 hari terdaftar, dia meninggal, santunan 42 juta itu dia dapat. Jangankan 1 tahun, 1 hari dia terdaftar, kalau dia masih aktif, masih sehat waktu didaftarkan, masih bekerja, bisa santunannya keluar. Cuma kalau yang sakit yang didaftarkan, pada saat misalnya meninggal karena macam ada kasus di Tenilo, yang dia kasih daftar itu orang stroke. Saya juga tidak tahu kalau ini yang dikasih daftar orang stroke, karena cuma DP suami yang antar KTP. Saya tanya, ada sosialisasi begini, banyak orang saya tidak tahu yang mana-mana kan, karena saya tidak kenal orang-orang di sana. Pak, mana tipe istri? Ada ibu? Ada itu saya tidak tahu yang mana, pokoknya dia tunjuk ada. Saya daftar di tanggal 3 Mei, tanggal 24 Mei meninggal. Dia lapor sekdesnya ke saya sudah urus di BPJS. Ya belum sampai 1 bulan dia meninggal. Sudah urus berkasnya semua, akta kekayaan
Makanya yang diminta cuma akta kematian, kartu keluarga, kartu ini, kartu BPJS ini ada semua. Tinggal siap mau dicairkan. Tapi yang dari BPJS itu masih turun cek kasus dulu. Cek kasus karena dia belum 1 bulan terdaftar, dicek dulu ke sana. Apakah betul-betul beliau ini waktu didaftarkan sehat? Ditanya di desa, semua aparat desa, perangkat desa, ayahanda bilang sehat. Waktu daftar masih bekerja, ada sehat. 2 hari kemudian orang turun diam-diam di rumah warga. Dia tanya di warga. Nah warga yang bilang, dan bukan cuma 1 warga yang bilang, birmannya 3 ke sana, 3 ke sana, 3 ke belakang. Orang bilang dia sudah 2 tahun stroke. Dia cek di rumah sakit memang betul, karena orang BPJS itu punya banyak link informasi. Dan orang turun begitu, ada yang orang bilang, ada yang orang tidak bilang. Makanya jangan coba-coba daftarkan orang yang sakit, pasti ketahuan. Nah, waktu itu dia telepon sama saya, ibu tidak bisa dibayarkan itu. Kenapa Pak? Itu sudah 2 tahun sakit stroke, tidak bisa. Bisa kami bayarkan Bu. Tapi ketika misalnya Pak sebentar Pak ya, saya lagi sosialisasi. Ya, lagi sosialisasi. Bayarkan. Tapi ketika misalnya turun yang dari pusat, ada audit setiap tahun orang. Ketika misalnya dia dapati warga ada jawaban seperti itu, maka uang 42 juta itu dikembalikan. Siapa yang bertanggung jawab? Maka saya bilang jangan dicairkan Pak kalau begitu, daripada keluarganya yang menanggung. Dikembalikan 42 juta itu kalau memang waktu didaftarkan dia waktu masih ada sakit, BPJS siap membayarkan. Tapi itu catatannya itu. Apakah orang bisa jamin ini warga tidak tutup mulut atau tutup mulut? Kita tidak bisa jamin. Makanya pasti keluar. Makanya tidak bisa mengubah akal. Mengubah akal pasti mendapat tahu. Jadi yang didaftarkan itu syaratnya harus masih ada sehat dan bekerja. Kemudian yang kedua syaratnya dia paling muda umur 17 tahun dan paling tua umur 65 tahun. Jadi boleh maaf kalau orang yang sudah lewat 65 tahun sudah tidak bisa lagi jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada tadi di Dusun 2 kasihan suka daftar sekali tapi so lewat bulan. So lewat 65 tahun. Januari kemarin dia 65 tahun sudah tidak bisa. Ada yang sudah 66 tahun. Batas 65 tahun. Masih 1 hari 65 tahun kurang 1 hari. Misalnya besok 65 tahun, hari ini masih boleh Mbak Kuriki daftar. Tapi jangan 65 tahun lewat 1 hari sudah tidak bisa. Ya. Jadi itu 2 program berbayar 16.800. Nah, ada program yang ketiga itu namanya jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu bisa diikuti bisa tidak. Yang wajib diikuti hanya 2 program tadi. Jaminan hari tua dia berupa tabungan. Tabungannya 20.000 1 bulan. Nah 20.000 1 bulan tambah iuran 17.000 so jadi 37.000. Saya kira masyarakat berat, petani berat karena ada tabungannya. Tapi tabungannya itu bisa diklaim. Yang tidak bisa dikembalikan itu iuran. Iuran itu kalau sudah berbayar walaupun sudah berapa tahun bayar tidak bisa orang minta ulang. Yang bisa diklaim atau diminta ulang atau diambil kembali itu jaminan hari tua yang berupa tabungan 20.000. 20.000 itu bisa ditarik ketika kita sudah tidak bekerja lagi, misalnya kurang di tempat tidur atau misalnya sudah meninggal, bisa dicairkan yang tabungan 20.000 itu ditambah dengan bunga pengembangan istilahnya atau bunga DP nama bunga pengembangan 4-6%. Jadi bukan cuma 20.000 itu dia kasih pulang, dengan ada bunganya dia kasih, tidak dipotong tapi ditambah. Jadi 20.000 itu. Nah tapi itu jaminan hari tua itu bisa diikuti, bisa juga tidak. Yang wajib diikuti hanya 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dengan santunan kematian yang hanya 16.800, 2 program saja. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa. Atau di ATM, ada yang ada ATM bisa bayar di ATM. Jadi kalau bayar di Brilliant cuma bawa saja ini kartu. Bilang saja bayar BPJS Ketenagakerjaan. Jangan bilang bayar BPJS. Kalau BPJS itu ada 2. Jangan sampai cuma mau dapat bayar. Ya. Jadi pakai bilang ini kartunya pakai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bisa tapi di Brilliant, di Indomaret, di Alfamaret itu tetap dapat biaya administrasinya. Cuma kalau bayar ulang sama saya misalnya itu tetap 16.800 tanpa admin.
Cuma bagaimana saya bisa jangkau ke sini jauh? Kalau yang di sana kemarin di kantor desa, kepala dusun satu yang sudah mau bukan bakumpul ya, tapi yang mendaftar itu yang antar sama dia iurannya, nanti dia yang antar sama saya. Karena kemarin saya kasih daftar dia, saya bilang kalau bapak bisa kumpulkan, bukan kan belum sempat bayar sekitar 10 bulan SPP bisa. Lalu BPJS Ketenagakerjaan, kalau klien kematian, kecelakaan kerja bisa di Bualem, tidak perlu lagi orang jauh-jauh ke Papua. Karena sekarang di Bualem sudah ada kerja, alhamdulillah lebih bagus, tidak ada kecelakaan kerja, belum ada meninggal, tabung saja, sama dengan tabungan akhir, tabungan masa apa ya? Tabungan masa depan ya, sama dengan tabungan masa depan, tapi jangan